Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairul Iksan dengan NIM C1C022022. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi yang ke-9 mengenai akad musyarakah. Baik, langsung saja kepada pengertian musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Adapun jenis-jenis musyarakah terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu syirkah amlak, yaitu eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya. Yang kedua, syirkah jabari. Syirkah jabari ini terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa. Tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris-mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka. Jenis yang ketiga yaitu syirkah ikhtiari, yaitu terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas untuk menerima atau menolak. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Dan jenis yang terakhir yaitu syirkah ukut, yaitu sebuah perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal, dan keuntungan. Mengenai syirkah al-ukut ini, para ulama membagi menjadi bermacam-macam jenis, yaitu fuqaha Hanafiyah membedakan jenis syirkah menjadi 3 macam, yaitu syirkah al-amwal, syirkah al-amal, syirkah al-wujuh, masing-masing bersifat syirkah al-mufawadoh dan inan. Lanjut ke dasar hukum akad musyarakah. Itu ada 5. Yang pertama, yaitu musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' yang tertuang dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 12. Yang kedua, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Tertera dalam Quran Surah An-Nisa ayat 12. Yang ketiga, dan dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Tertuang dalam Quran Surah Shad ayat 24. Yang keempat, dalam Surah An-Nisa ayat ke-12, pengertian syarika adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Yang kelima, sedangkan dalam surah Shad ayat 24, lafal khulato diartikan syarika, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama. Lanjut ke nisbah musyarakah, terbagi 2 yaitu keuntungan dan kerugian. Dari segi keuntungan, yang pertama, yaitu keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Yang kedua, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan, dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Yang ketiga, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Yang kedua, dari segi kerugian. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Lanjut ke perlakuan akuntansi menurut PSAK 106. Perlakuan akuntansi PSAK 106, perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari 2 sisi, yaitu pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra
aktif itu adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri maupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usahanya. Biasanya itu lembaga keuangan. Mitra aktif ini pihak yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan, sehingga ia yang wajib melakukan pencatatan akuntansi. Adapun pedoman akuntansi untuk musyarakah menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK ini, nomor 106 meliputi: yang pertama, karakteristik pembiayaan musyarakah. Yang kedua, pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah. Yang ketiga, penyajian dan pengungkapan pembiayaan musyarakah. Dan yang terakhir yaitu ilustrasi dari musyarakah, yaitu ada dua, musyarakah permanen dan musyarakah menurun atau musyarakah mutanaqisa. Yang pertama, musyarakah permanen, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad, tertuang dalam PSAK nomor 106. Contohnya, antara mitra A dan mitra B yang telah melakukan akad musyarakah menanamkan modal yang jumlah awal masing-masing 20 juta, maka sampai akhir masa akad syirkah modal mereka masing-masing tetap 20 juta. Yang kedua, musyarakah menurun atau musyarakah mutanaqisa. Musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Contohnya, mitra A dan mitra P melakukan akad musyarakah. Mitra P menanamkan 100 juta dan mitra A menanamkan 200 juta. Seiring berjalannya kerjasama akad musyarakah tersebut, modal mitra P sebesar 100 juta akan beralih kepada mitra A melalui pelunasan secara bertahap yang dilakukan oleh mitra A. Terima kasih, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.